Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim ya Hanan ya Manan ya Salam ya Latif. Ya awal ya akhir ya arhamar rahimin. Semangat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera dan mulia, yang senantiasa terjaga selalu vibrasi syukur makmur berlimpahnya, sehingga apa yang menjadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian bisa hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa izin ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa malam ini kiat Zoom rutin ya, tanpa bermaksud menggurui atau ngajari atau komentar tidak, hanya sekedar berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada yuk abaikan saja. Nah, jadi guru sejati itu sebenarnya ada dalam diri panjenengan masing-masing. Ya, kalau suka mengalokasikan waktu untuk tafakur, ya, berkomunikasi dengan diri, maka panjenengan sajane akan selalu digiring oleh diri sejati, guru sejati untuk apa? Untuk selalu ada di dalam track taat dan takwa, ya, kepada Tuhan, kepada Gusti Allah. Baik Bapak Ibu, Jumat yang lalu ya banyak banget yang telepon di sesi rutinan konsultasi sharing tukar pikir hari Jumat ya, dan masih banyak yang melekat. Jadi malam ini kita bahas poin-poin utama tentang kemelekatan atau keterikatan ya. Jadi kemelekatan atau keterikatan ini sumber penderitaan, sumber masalah ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tahu nih, bisa diketik ya. Kira-kira menurut panjenengan, kemelekatan itu apa sih? Silahkan ditulis. Hmm, Monggo. Apa itu kemelekatan? Apakah panjenengan merasa sedang melekat pada sesuatu? Silakan ditulis boleh. Apa itu kemelekatan? Dan apakah panjenengan saat ini sedang merasa sedang dilanda kemelekatan? Ya, silakan dijawab. Kan dari awal sering saya katakan berulang-ulang. Kuncinya sebenarnya sangat sederhana untuk hidup bahagia penuh keajaiban. Yakni apa? Yakni membebaskan diri dari kemelekatan pada masalah, kemelekatan pada proses, kemelekatan pada hasil. Ya, kata kuncinya itu udah kami kasih di awal. Ya, ada yang langsung masuk, ada yang bingung. Ya. Bu Siti menjawab, rasa ingin memiliki dan tidak ingin melepaskan. Ya, rasa ingin memiliki artinya terhadap objek yang panjenengan ingin miliki itu ada jarak. Ya. Kalau di dalam ilmu afirmasi ya, law of attraction, narasinya ini keliru ya. Ingin memiliki ya, artinya ada jarak antara objek yang jadi target dengan rasa saat ini gitu. Kalau ada orang berdoa, ya Allah, semoga urusanku dimudahkan. Ya, maka ada jarak ya. Ada jarak antara kemudahan dan urusan tersebut.
Beda ketika narasinya diubah menjadi Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau mudahkan segala urusanku. Berarti seolah-olah sudah. Ya, kemelekatan adalah rasa ingin memiliki dan tidak ingin melepaskan. Boleh, boleh, boleh. Apakah Ibu Siti sedang mengalami hal tersebut? Kalau mau sharing boleh, nggak apa-apa. Supaya bisa jadi contoh kasus ya. Yang lain silakan. Apa itu kemelekatan? Oke. Ada lagi yang mau jawab apa itu kemelekatan? Oke, ya. Saya sederhanakan begini Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kemelekatan itu ya memang kemelekatan adalah sumber penderitaan. Semakin melekat, semakin sakit ya. Kemelekatan adalah emosi yang berlebihan terhadap suatu objek. Tapi yang saya maksud di sini adalah emosi yang negatif ya. Emosi yang negatif. Contoh, ya saya ambil dari Bu Siti lah, rasa ingin memiliki mungkin misalkan dalam dalam relationship, dalam hubungan ya, dalam percintaan ya. Rasa ingin memiliki seseorang, ya, ketika tidak memilikinya, ya, maka akan sakit. Sakitnya tuh di sini. Itu melekat. Banyak cerita yang sudah saya bagikan sebenarnya di channel YouTube untuk memudahkan memahami perihal kemelekatan. Seperti cerita Sufi Berdasi dan Sufi Kepala Ikan, ya. Cerita tentang seorang anak yang minta sepeda motor kepada orang tuanya, ya, dan banyak lagi. Ya. Tapi yang ingin saya di waktu yang sebentar ini, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kemelekatan itu di level energi menutup pintu rezeki karena melawan atau tidak selaras dengan hukum kekosongan. Saya ulangi ya, kemelekatan itu menutup. Kenapa menutup? Karena tidak selaras dengan hukum kekosongan. Contoh, panjenengan melekat pada rasa takut, rasa khawatir tidak bisa bayar hutang. Bisa diterima sampai sini? Di level energi, uang itu kan menyukai, uang itu kan energi. Energi itu tidak menyukai kekosongan. Apabila seseorang melekat ya pada emosi kekhawatiran di dalam dirinya, kekhawatiran besok dapat rezeki enggak ya, besok punya uang enggak ya, besok bisa bayar ini itu enggak ya. Sejatinya di dalam dirinya di level kuantum berarti kan dia belum kosong. Paham? Sehingga energi uang yang mau masuk ini ya tidak bisa masuk karena sejatinya tidak kosong atau belum kosong, penuh dengan kemelekatan pada emosi kekhawatiran itu tadi. Bisa dicerna, bisa dipahami. Contoh lagi. Alhamdulillah bisa ya. Contoh lagi.
Beberapa waktu yang lalu kan ada yang WA saya. Alhamdulillah, saya sekarang dapat jodoh setelah sekian puluh tahun ya. Umurnya 40 plus lah. Sebenarnya jodohnya ternyata itu adalah teman kerjanya dia yang sudah lama. Tetapi kenapa baru connect? Karena si orang ini selama puluhan tahun tidak mengkosongkan diri pada luka batin atas cinta, atas relationship. Artinya apa? Orang ini melekat pada masalah di masa lalunya. Sehingga memenuhi sesuatu di dalam dirinya. Anggap saja namanya gelas relationship atau gelas percintaan. Penuh di situ dengan emosi, luka batin, masalah percintaan, relationship, dan sebagainya. Dia melekat di situ. Sehingga ketika ada cinta lain yang mau masuk, yang mau mengisi, tidak bisa. Karena gelasnya penuh dengan emosi, luka batin, relationship itu. Ya, itu melekat. Sampai sini bisa dipahami pelan-pelan ya. Ini dalam banget ini soalnya. Ya, seperti itu. Kenapa orang yang kita ngomong tentang rezeki ya? Kenapa orang yang takut tidak bisa bayar hutang, takut rezeki tidak dapat, hidupnya makin seret karena dia melekat pada masalah itu, melekat pada emosi ketakutan itu. Bisa diterima? Saya sering sampaikan begini, misalkan nih, panjenengan dikasih tas, kemudian saya kasih sebuah permainan beginilah. Ini ada Mas Hidayat. Mas Hidayat, saya kasih panjenengan tas. Ya, besok ketika bangun pagi, ketika panjenengan tidak bisa bereaksi baik terhadap kehidupan, terhadap realita, ya, bangun tidur lihat istri ternyata kesiangan belum masak, panjenengan marah. Contoh ya, panjenengan taruh batu satu-satu di tasnya jenengan. Tasnya dibawa kemana-mana. Kemudian dibikinin kopi, kopinya pahit lupa dikasih gula. Marah pula sampean. Dikasihlah batu satu lagi. Kemudian pergi ke tempat kerja, ketemu sama temennya juga nggak enak kali mukanya. Ya, panjenengan marah. Pekerjaan tidak beres, marah apapun. Jadi panjenengan dihadapkan pada realita-realita kehidupan. Tuhan itu realita loh sebenarnya. Tapi reaksi kita yang menentukan. Nah, jadi ketika Mas Rahmat Hidayat, merasa bereaksi tidak positif atau tidak baik atau negatif, panjenengan taruh satu batu di tasnya dan tas itu dibawa kemana-mana. Berat nggak kira-kira? Makin berat nggak? Makin berat, ya kan? Makin berat. Enak nggak kira-kira? Nggak enak kan? Dari awal bangun pagi sudah melekat pada emosi yang negatif itu. Sampai mau tidur lagi, kehidupan makin kacau balau. Maka sudah banyak yang terbukti yang kehidupannya berubah hanya dengan membebaskan diri dari kemelekatan ketika mau tidur. Kita manusia lah, dalam satu hari aktivitas banyak kali bereaksi pada realita kehidupan yang kita reaksinya tidak baik. Karena lupa satu ilmu, namanya ilmu jeda ya. Jangan langsung bereaksi, jangan langsung melakukan justifikasi lah. Banyak orang yang sudah berhasil kehidupannya berubah luar biasa hanya dengan merubah caranya dia tidur. Ketika mau tidur, dia melakukan releasing, dia melakukan pembersihan.
Tas yang isi batu tadi itu, Mas Ahmad, ya, tas yang isi batu emosi-emosi 1 hari itu, ketika mau merem tidur, taruh dulu. Taruh. Jangan dibawa tidur. Mau tidur itu pastikan bersih. Kan poinnya cuma 2 tuh mau tidur. Yakni apa? Membersihkan emosi negatif, ya di pikiran dan perasaan. Kemudian bayangin yang enak-enak. Bayangin yang indah-indah. Pikiran itu rame. Bayangin aja besok dapat duit. Walaupun ada yang nyangkal di dalam relung, ah model kayak kamu besok dapat duit dari mana, ndul, ndul gitu. Ya nggak apa-apa namanya pikiran, tapi bayangin aja yang enak-enak. Penciptaan itu dimulai ketika mau tidur. Tuhan kasih kuasa itu. Bangun tidur, penuhi dengan syukur, dan buat komitmen untuk hari itu, ya mengawali hari dengan penuh rasa syukur dan minta jika perlu sama Tuhan. Saya belajar bahkan dari orang Nasrani yang ketika dia bangun tidur, dia langsung berdoa, Tuhan terima kasih, tunjukkan kepadaku hari ini siapa yang harus aku berkati. Kalau dalam bahasa kerennya, siapa sih yang kita akan beri, kita ini saluran berkah kan, rahmatan lil alamin kan istilahnya begitu, ya kan? Siapa sih yang hari ini akan kita bagikan kasih kita? Siapa hari ini kita yang akan kita berkati? Siapa orang hari ini yang kita berikan kebaikan? Kita punya tenaga, kasihlah tenaga. Kita punya uang, kasihlah uang. Kita punya pikiran yang baik, kita kasihlah pikiran yang baik. Punya teman, kok kenapa muka seram kali, muka lemas kali, semangatlah. Itu juga berbagi. Senyum kepada bos yang galak, bos. Senyum dulu lah, bos. Santai, bos. Itu juga sudah berbagi. Mendoakan orang yang jelek atau buruk terhadap kita, tabiat itu juga berbagi. Simple sebenarnya. Nah, ini nuansa-nuansa untuk membebaskan diri dari kemelekatan. Jadi, kembali lagi, Mas Hidayat, Rahmat Hidayat, maukah membawa tas yang isi batu itu setiap waktu kemana-mana, bahkan sampai mau tidur dibawa terus? Nggak mau kan? Nah, kalau bahasa kasarnya ya, ya bodoh gitu. Pekok gitu kan. Ngapain bawa tas kemana-mana gitu. Saya analogikan begitu kepada teman-teman kerabat. Lu ngapain sih bawa tas isinya batu melolok? Coba tasnya diisi dengan cinta, dengan bunga yang wangi. Setiap ada kejadian yang mungkin sebenarnya kejadian itu memang secara realita tidak baik. Tapi kan kejadiannya tidak penting. Yang penting adalah reaksi kita. Ya, ambil nafas, tahan, atur nafas, lalu katakan, wow, keren. Yang ini pun juga baik untukku. Makasih ya, sudah marah-marah sama aku. Enak nggak kira-kira? Daripada ada reaksi tambah dibumbui bara api, lu ngapain marah sama gue, melotot-melotot, mau berantem, tambah. Bilang aja. Ya, jangan heran kalau orang-orang yang belajar filsafat, belajar makrifat. Ya, kemarin tahu ya video viral, ya sedikit kita inilah sebagai contoh tidak masa Rocky Gerung ya sama Sylvester ya, yang debat itu ya. Gimana coba? Ya, Rocky Gerung santai kali dia. Padahal orang sudah marah itu sudah mau baku pukul itu. Tapi orang marah didekati dengan ya, itu sebuah kondisi jiwa yang wirai, yang mutmainnah itu luar biasa. Stabil dalam kebaikan. Bisa diterima ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah, itu dia. Kemelekatan, saya ulangi lagi, kemelekatan adalah emosi yang negatif, emosi yang sangat tidak baik, yang berlebihan. Dan emosi itu dibawa kemana-mana. Dibawa terus kemana-mana. Makan dibawa, ya enggak?
tidur di bawah, kumpul sama keluarga di bawah, berak di bawah pula itu. Kan jadi penyakit. Gitu. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membebaskan diri dari kemelekatan? Ini clue-nya. Sebenarnya kita tidak bisa membebaskan diri dari kemelekatan. Dalam ilmu yang lebih tinggi perihal kemelekatan, kita adalah mengendalikan kemelekatan. Nggak bisa. Tuhan menciptakan api itu tidak seutuhnya api itu buruk. Api itu juga baik, bagus. Ya enggak? Untuk masak, ya kan? Dan sebagainya dan seterusnya. Sama, kemelekatan ini dalam ilmu materialisasi, manifestasi, ini penting juga. Ya, karena kemelekatan itu juga bisa dimanifestasikan untuk mewujudkan sesuatu, harapan, cita-cita. Tetapi ada waktunya, kapan kita gas kemelekatan, kapan kita lepas kemelekatan. Paham ya? Jadi gas dan rem itu tidak sepenuhnya emosi kemelekatan itu buruk, tidak. Ada seninya. Tapi dari sekian banyak cara, fundamentalnya adalah agar kita bisa membebaskan diri dari kemelekatan atau mengendalikan diri atas kemelekatan, yakni sadari bahwa hukum semesta, yakni apa? Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi di dunia ini. Kesedihan akan berlalu, kebahagiaan akan berlalu. Amarah panjenengan hari ini akan berlalu. Kondisi hari ini pun juga akan berlalu. Kesedihan yang sedang melanda akan berlalu. Banyak kali orang merasa menangis kehilangan orang yang dicintai sudah meninggal. Hanya hitungan jam saja dia bisa tertawa lagi. Sadari bahwa tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, semuanya akan kembali. Kembali kepada Gusti Allah. Semuanya akan berputar lagi, semuanya akan berjalan kembali. Ini paling utama. Oke, ada waktu 10 menit, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, secara gamblang sudah ya saya jelaskan apa itu kemelekatan. Ya memang secara manifestasi ya dan relevansi untuk masalahnya jenengan ya, berkaitan kemelekatan itu memang panjang kali. Tapi sudah, insya Allah kami sudah bagikan poin utamanya. Bahwa kemelekat itu emosi berlebihan, kemelekatan itu bisa menjadi sesuatu yang baik jika kita kendalikan secara baik, ya juga bisa menjadi sesuatu yang destruktif, ya malah melumpuhkan, ya seperti itu. Namun pahami, sadari bahwa segala sesuatunya itu tidak ada yang kekal. Hari ini pun Anda akan lupakan seperti itu. Oke, ada pertanyaan silakan. Ada waktu 10 menit. Ya. Permisi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mana ini? Kapan saatnya kita maksudnya me- me- kemelekatan itu kita gunakan atau kapan saatnya kita tidak harus menggunakan emosi kemelekatan? Itu Ya, pertanyaan momennya menarik. seperti apa, Mas? Ya, kita sebagai muslim sejatinya ketika takbiratul ihram itu udah bebas dari kemelekatan. Ketika takbir, gini, ada nggak sih atau panjenengan pernah nggak sih ada pengalaman ketika mencari satu benda, ya, ketemunya pas Hah? Pas sholat. lagi sholat, Iya, baru pernah. Allahu Akbar inget lah, gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Nah itu dahsyatnya kembali ke titik netral itu seperti itu. Kita sholat 5 waktu sejatinya agar kita mencet tombol ya warning ya peringatan untuk ayo kembali netralkan dulu lah. Maka fadilah-fadilah dari setiap
waktu sholat itu kan sendiri-sendiri, ya, punya keutamaan fadilah sendiri-sendiri. Jadi kemelekatan bisa digas ketika yang sering saya katakan bahwa maksimalkan ikhtiar lahir, gas, ya. Melekat pada apa? Impian, harapan, proses boleh, ya. Gas ketika lagi kerja nih, gas nih, semangat, ya enggak? Sebenarnya ini penjabaran dari yang dikatakan bahwa beribadahlah seolah-olah sebentar lagi mau mati, ya enggak? Dan cari rezekilah seolah-olah akan hidup selamanya. Jadi sesekali itu boleh, sesekali tidak masalah. Ya, ketika bekerja gas tidak masalah. Ya. Tapi ketika waktunya sholat, waktunya ibadah, lepasin dulu semuanya. Simpelnya saya rasa seperti itu. Bisa diterima ya? Bisa, bisa. Baik, terima Nah, kasih Ustaz. sama-sama. Silahkan, ada lagi? Bisa diketik atau mau ngomong juga boleh ya. Orang yang takut kehilangan sesuatu secara mental, secara pikiran dan rasa, sejatinya di level energi, di level kuantum dia sudah kehilangan hal tersebut sebelum hal tersebut hilang secara fisik, secara nyata. Oke, kemelekatan ini memanglah sumber penderitaan. Butuh pikiran, jiwa yang besar untuk melihat dan menyadari segala sesuatunya bahwa apa yang kita pikir baik belum tentu baik. Apa yang kita pikir buruk belum tentu buruk. Jangan terlalu melekat. Silakan, jika ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Jelas ya, kira-kira ya. Sudah jelas, Bapak Ibu? Ada waktu 6 menit. Bebaskan diri dari kemelekatan pada masalah, pada proses, pada hasil. Simak lagi nanti video tentang Sufi berdasi dan Sufi kepala ikan. Kisah seorang Sufi berdasi dan Sufi kepala ikan. Simak juga lagi cerita tentang seorang anak kecil yang minta sepeda motor ke orang tuanya. Kemudian cerita tentang anak yang sudah dewasa minta sepeda motor ke orang tuanya. Simak juga lagi cerita tentang tukang parkir. Ya. Nah, itu saya gunakan cerita seperti itu untuk memudahkan panjenengan memahami tentang kemelekatan atau keterikatan. Banyak teknik, banyak cara, banyak metode untuk membebaskan diri atau lebih tepatnya mengolah diri dari kemelekatan. Sehingga kita tetap bisa memanifestasi emosi atas kemelekatan itu menjadi sesuatu yang baik untuk diri kita. Banyak caranya banyak. Ya, ya nggak bisa hanya dengan satu kali. Tidak bisa. Di kelas meditasi offline saya ajarkan itu. Ini Ibu Ibu Nabila ya kan Surabaya Bu ya. Iya, Ya, kalau Persis. teman-teman
Iya, kalau teman-temannya, saya maksimal ngajar kalau kelas offline itu 12 sampai 15 orang itu. Lebih dari itu udah bisa saya. Nah, Hmm. misalnya ibu kumpulkan, misalnya ada teman-temannya, boleh mengundang saya, boleh. 15, maksimal 15 orang. Itu satu hari, itu releasing, ya meditasi sebenarnya, meditasi kesadaran. Ya, alhamdulillah sih, seperti itu. Kemarin di Denpasar, ya, Jakarta, Balikpapan. Yang sering ya ke Bali. Di Bali sering itu. Para bos-bos pengusaha-pengusaha yang melekat pada masalah, masalah proses. Menghilangkan stres. Kenapa? Menghilangkan stres ya. Sebenarnya lebih tepatnya sih mengolah lah ya. Ya, Karena mengelola. stres itu kan juga bisa diberdayakan. Ya, Bisa diberdayakan untuk memanifestasi hajat, impian. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu tidak tidak ini tidak sia-sia. tidak ada yang sia-sia, yang kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang buruk, tetap ada sisi baiknya. Itu yang disingkap lah. Tidak ada yang seutuhnya itu buruk, tidak ada. Oke, saya rasa cukup ya. Jika Ya, tidak ada pertanyaan, sudah 2 menit. Ya, yang terakhir, Bapak Ibu dan teman-teman, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga panjenengan, ya, tentang kemelekatan ini, bahwa ojo sampai urusan-urusan dunia itu masuk dalam hati, jiwa, dan pikiran. Itu kata guru kami seperti itu. Cukuplah masuk di ujung kuku saja. Bahkan hanya menyentuh sampai kuku saja. Jangan terlalu mendramatisir kehidupan. Ya. Pisahkan antara realita dan emosi agar kita senantiasa bisa bernafas dengan penuh kesadaran. Realita, realita, emosi, emosi. Jangan semua dibumbui dengan emosi. Realitanya memang seperti itu. Jangan dibumbui dengan emosi, apalagi bumbunya emosi yang negatif. Paham ya, kira-kira ya? Orang yang menentang realita, bahkan kemudian attract dengan realita, itu orang yang tidak, bahkan ada yang bilang ini sejatinya orang yang belum bisa menjalankan nilai-nilai beragama adalah orang-orang yang selalu bersikap buruk pada realita. Ini bahasanya dalam ya. Intinya adalah apapun itu berusahalah untuk membuat skenario, pikiran, dan perasaan yang positif, yang baik. Maka hasilnya pun juga akan baik. Kembali kepada kita itu kebaikan-kebaikan. Ingat bahwa di level energi, ya, alam semesta ini hanya menangkap vibrasi panjenengan. Tidak yang dikatakan, tetapi yang dirasakan. Minta kaya, tetapi hatinya merasa miskin, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, ya itu yang akan datang. Bukan yang diucapkan yang akan datang, tetapi yang dirasakan, vibrasinya. Begitu nggih, Bapak Ibu. Saya rasa itu aja. Lebih kurangnya, mohon maaf. Sampai jumpa di Giat Zoom meeting minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.